Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Di episode ini, kita akan membahas salah satu aspek penting dalam dunia keuangan dan akuntansi, yaitu bukti transaksi. Mari kita eksplor bersama jenis-jenis bukti transaksi. Siapkan catatan kalian dan ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memproses entry jurnal. Dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi bukti transaksi. Kalian tentu sudah sering mendengar yang namanya transaksi. Nah, mari kita mengulang sejenak mengingat kembali apa yang dimaksud dengan transaksi. Transaksi adalah peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, baik yang internal maupun eksternal, yang memengaruhi posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Untuk bisa digunakan dalam pencatatan atau pembukuan, transaksi harus memiliki dokumen sumber atau dokumen pendukung yang dinamakan dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan sumber pembuatannya. Yang pertama, dokumen internal. Kelompok dokumen internal digunakan untuk kepentingan di dalam perusahaan, seperti kas masuk, kas keluar, dan memo. Lalu kelompok yang kedua adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal merupakan dokumen transaksi yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya faktur, nota kontan, kwitansi, nota debit, dan nota kredit. Nah, sekarang mari kita simak jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama ada nota kontan. Nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan dibuat minimum 2 rangkap atau rangkap 2, aslinya diserahkan kepada pihak pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Ini adalah contoh dari nota kontan. Nah, kita bisa lihat yang ada di atas ini adalah perusahaan si penjual. Sedangkan si pembeli ada di bawah. Biasanya ada tulisannya nama pelanggan atau kepada yang terhormat. Berikutnya, bukti transaksi kedua adalah faktur. Atau istilahnya adalah invoice. Faktur adalah dokumen transaksi pembelian atau penjualan barang dengan pembayaran kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pihak pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. Kadang-kadang faktur dikirimkan lebih dulu. Jadi faktur ini bisa dikirim bersama dengan barang atau duluan dikirim baru barangnya menyusul. Nah, faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusannya disimpan penjual sebagai bukti penjualan kredit. Jadi minimal kita harus buat 2 rangkap. Yang asli serahkan ke pembeli, yang kopiannya kita tinggal di perusahaan untuk bukti pencatatan penjualan. Nah, faktur ini selain digunakan untuk transaksi pembelian atau penjualan kredit, juga biasanya digunakan untuk yang transaksi penjualan atau pembelian secara tunai. Nah, ini adalah contoh faktur. Faktur ini dibuat oleh penjual, maka nama perusahaan yang ada di atas ini adalah nama perusahaan si penjual, sedangkan nama perusahaan pembeli ada di bawah. Nah, terkadang kalau dalam soal itu ada yang menuliskan tulisan kopi, ada juga yang tidak menuliskan tulisan kopi, sehingga kita perlu menganalisa, kita perlu tahu membedakan mana yang merupakan faktur penjualan, mana yang merupakan faktur pembelian. Nah, ini yang perlu kita ingat, kalau di sini adalah nama perusahaan kita, maka kita di sini melakukan transaksi penjualan. Kalau nama perusahaan kita ada di bawah, di kolom nama pelanggan atau kepada yang terhormat, berarti kita selaku pembeli. Nah, kemudian tidak semua faktur itu ada dituliskan faktur penjualan. Banyak faktur yang hanya dituliskan kata faktur tanpa ada embel-embel penjualan. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau faktur itu bisa digunakan untuk transaksi pembelian kredit ataupun
penjualan pembelian secara tunai. Nah, dari mana kita tahu kalau itu pembeliannya tunai atau kredit? Kita bisa lihat dari syarat pembayarannya. Nah, biasanya faktur itu mencantumkan syarat pembayaran. Kalau dia penjualan atau pembelian tunai, maka syaratnya biasanya dikatakan tunai atau COD. Tapi kalau selain tunai atau COD, maka berarti penjualan atau pembeliannya dilakukan secara kredit. Nah, kita lihat bukti transaksi berikutnya, yaitu nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi pengembalian kembali barang yang telah dibeli secara kredit, atau istilahnya adalah retur pembelian. Biasanya barang dikembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan atau mungkin barangnya mengalami cacat. Nota debit dibuat oleh pihak pembeli dan dikirimkan kepada pihak penjual. Nah, ini adalah contohnya nota debit. Nama si pembeli ada di atas karena dia yang bikin. Kemudian yang di bawah ini kepada yang terhormatnya adalah nama penjualnya. Si pembeli akan mengirimkan nota debit ini yang asli bersama dengan barang yang dikembalikannya kepada penjual. Nah, sementara si pembeli akan menyimpan yang kopiannya sebagai bukti pencatatan retur pembelian. Berikutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah dokumen transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau retur penjualan. Nah, nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh pihak penjual dan dikirimkan kepada pihak pembeli. Contoh dari nota kredit adalah seperti ini. Ini yang di atas adalah nama si penjual, sementara yang di bawah adalah nama si pembeli. Nah, nota debit dan nota kredit ini berbeda dengan faktur. Kalau faktur tadi kan hanya dibuat oleh si penjual, tapi kita menyebutkan ini faktur pembelian atau faktur penjualan tergantung pada sisi atau sudut pandang siapa. Kalau si penjual, maka kita akan menyebut sebagai faktur penjualan. Tapi kalau kita sebagai pembeli, kita akan menyebut sebagai faktur pembelian. Nah, akan tetapi kalau nota debit, nota kredit ini dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Kalau pihak pembeli yang mengeluarkan, namanya disebut nota debit. Kalau pihak penjual yang mengeluarkan, namanya disebut nota kredit. Bukti transaksi berikutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen transaksi intern atau internal dalam bentuk memo dari pejabat perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau untuk mencatat keadaan intern yang pengaruhnya mengakibatkan perubahan terhadap aset, liabilitas, atau ekuitas perusahaan. Contohnya seperti transaksi penyusutan aset tetap. Nah, ini contoh dari memo. Selalu ada nama perusahaan di atas, kemudian ada nomor memo, kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, ini kalau kita perhatikan semuanya adalah orang-orang dalam di suatu perusahaan. Dari general manager ditujukan kepada bagian accounting. Nah, disebutkan banyaknya uang atau keterangan dari apa yang akan dimemokan. Kemudian ditandatangani oleh pihak yang berwenang, yaitu si general manajernya. Bukti berikutnya adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas adalah bukti yang menunjukkan telah terjadi pengeluaran kas untuk transaksi sebagaimana tertera dalam bukti. Ini adalah contoh bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini termasuk dalam dokumen internal. Di sini kita akan sebutkan nomor kwitansinya, terus diserahkan kepada siapa, banyaknya uangnya berapa, lalu untuk apa keperluannya. Nah, kemudian ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Bukti transaksi berikutnya adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas adalah bukti yang menunjukkan telah terjadi penerimaan kas untuk transaksi sebagaimana tertera dalam bukti. Nah, contohnya sama seperti ini. Nah, sama halnya seperti bukti kas keluar, bukti kas masuk ini juga merupakan bukti atau dokumen internal, jadi hanya beredar di dalam perusahaan. Nah, biasanya untuk bukti kas keluar atau bukti kas masuk itu ada dokumen sumbernya, bisa berupa kwitansi, bisa berupa nota kontan, bisa berupa cek atau bilet giro.
Nah, di dalam bukti kas masuk ini juga disebutkan nomor kwitansinya atau nomor bukti kas masuknya, kemudian diterima dari siapa, banyaknya uang berapa, untuk apa, dari mana uang itu didapat, kemudian keterangannya apa, dan kemudian ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Bukti transaksi berikutnya adalah kwitansi. Nah, kwitansi ini termasuk dalam dokumen sumber sebenarnya. Kwitansi adalah dokumen transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Nah, menurut undang-undang yang terbaru, kwitansi itu harus dibubuhi materai pada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Jadi kalau kita bikin kwitansi nominalnya di atas 5 juta, itu wajib dipakaikan materai. Tapi kalau di bawah 5 juta, tidak wajib untuk dipakaikan materai. Tapi kalau misalkan memang perlu, boleh dibubuhkan materai. Nah, contoh dari kwitansi adalah seperti ini. Biasanya kwitansi itu bisa dibuat 2 rangkap, minimal 2 rangkap. Yang aslinya akan diserahkan kepada pihak pembayar, sementara yang kopiannya akan disimpan di perusahaan yang menerima uang. Nah, kalau kwitansi yang banyak beredar di masyarakat itu biasanya kwitansi yang bentuknya panjang ya, yang ditulis secara manual. Nah, itu ada 2 sisi, satu sisi kecil yang sering disebut dengan sus, lalu satu lagi sisi panjang. Nah, yang sisi panjang itu nanti akan diserahkan kepada orang yang membayar. Sementara yang sisi kecil atau yang disebut sus itu akan menjadi pertinggal di perusahaan. Jadi kedua-duanya harus diisi. Oke, bukti transaksi berikutnya adalah cek. Cek adalah surat perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau kepada orang yang namanya ditulis dalam cek. Nah, ini adalah contoh dari cek. Di dalam cek ini ada tertulis atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nah, kalau di dalam cek ini tidak disebutkan nama orang, maka cek ini bisa dicairkan oleh siapa saja yang membawa cek ini ke bank. Tapi kalau misalkan di sini ditulis kepada Tuan A, maka yang bisa mencairkan cek ini hanya si Tuan A. Yang lain tidak bisa. Nah, bukti transaksi berikutnya atau yang terakhir adalah bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke dalam rekening yang namanya tertulis dalam bilet giro pada bank yang sama atau pada bank lain. Nah, contoh dari bilet giro seperti ini. Nah, di bilet giro ini disebutkan untuk untung rekening, sebutkan nomor rekeningnya, kemudian atas nama siapa rekening tersebut. Nah, cek dan bilet giro ini sebenarnya alat penarikan. Sama-sama digunakan atas jenis rekening yang sama, yaitu giro. Yang membedakan adalah kalau cek itu kita bawa ke bank, kita cairkan, maka kita akan langsung mendapat uangnya pada saat itu. Berbeda halnya dengan bilet giro. Kalau bilet giro itu kita bawa ke bank, uangnya tidak akan kita dapatkan langsung. Tapi uang itu akan masuk dulu ke dalam rekening kita. Nah, baru kalau sudah masuk ke dalam rekening, baru kita cairkan atau kita tarik seperti penarikan biasa. Nah, demikianlah jenis-jenis bukti transaksi. Kesimpulan dari pemaparan materi tadi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, transaksi penjualan atau pembelian secara kredit menggunakan bukti transaksi berupa faktur. Yang kedua, transaksi penjualan atau pembelian secara tunai menggunakan bukti transaksi berupa nota kontan. Yang ketiga, transaksi pengeluaran kas menggunakan bukti transaksi berupa kwitansi, cek, bilet giro, dan atau bukti pengeluaran kas. Yang keempat, transaksi penerimaan kas menggunakan bukti transaksi berupa kwitansi dan atau bukti penerimaan kas. Dan yang terakhir, transaksi retur menggunakan bukti transaksi berupa nota debit dan atau nota kredit. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran tentang bukti transaksi. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya bukti transaksi dalam akuntansi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.